Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi untuk satu orang lagi, silakan. Yang mau bersaksi, silakan. Haleluya. Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Haleluya. Dan sekali lagi kami menyatakan kesaksian betapa baiknya Tuhan, betapa anugerahnya sungguh mempesona buat kami Marisa. Secara khusus untuk Marisa, hari ini Bapak Ibu bukan satu kebetulan, bukan direncanakan, tapi sungguh saya bersyukur dan bersuka cita di tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan saya, yang menjadi kesulitan saya, keterbatasan saya, untuk Marisa bisa dibaptis. Dan hari ini Marisa ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa kuasa Roh Kudus itu nyata kalau kita sungguh-sungguh meminta dan membuka hati untuk segala perkara yang ada. Ini tidak dirancangkan, dan Marisa ini ya 21 tahun ini sungguh-sungguh adalah anugerah buat saya bisa menjadi sabar dan mengasihi bisa mengasihi tanpa alasan. Saat ini Marisa ini secara kekuatan manusia untuk saya rawat dia, saya ini ya, waduh nggak bisa, saya nggak tahan. Karena apa? Keras sekali. Jadi kalau nggak mau atau ada maunya itu sungguh keras. Kalau dia nggak suka pun sungguh keras. Ini melatih saya untuk nggak pakai kekuatan. Kalau saya ngikutin itu, saya itu kesel. Salah satu contohnya gini. Suatu pagi dia itu sudah mandi sendiri dan dia biasa pakai sampo itu saya bikin yang saset, dan biasanya saya gunting-gunting, saya taruh diambil satu gunting ya, dia mandi sendiri. Waktu itu pagi itu saya itu sangat repot, saya kan beli kue keburu-buru gitu, dia mandi, saya nggak ingat kalau sampo itu belum dipotong. Saya pulang Bapak Ibu, sampo itu motongnya gini dari atas. Ya, waktu itu saya kepingin marah, tapi ada suara ngomong gini, itu bukan salah dia. Buat apa marahmu itu sia-sia gitu ya. Jadi gini, kamu sudah ngajarin belum? Oh iya, saya belum ngajarin dia gunting yang baik. Ya, satu. Terus yang kedua, saya nggak nyiapin seperti biasanya gitu loh. Itu cuma salah satu ya, untuk nggak memperpanjang. Ini sesuatu hal yang kalau saya itu gregetan gitu ya. Tapi saya belajar untuk nggak gregetan. Kenapa? Kalau saya terus melampiaskan amarah saya dengan kedagingan saya, kasihan, sia-sia. Itu perkara sia-sia. Anak ini makin terintimidasi gitu ya. Dan satu hal yang baptis ini kan saya juga bingung. Sekolah minggu dia nggak mau, dia hanya maunya kan di ibadah. Dia suka nyanyi gitu ya. Terus apalagi baptis. Metode apa itu saya bingung gitu loh. Pakai apa ya? Karena anak ini kalau nggak kenal banget itu susah gitu. Nah, puji Tuhan kemarin pas lagi di mobil ngomong-ngomong baptis, dia mau. Aduh Tuhan, nah saya berdoa, Tuhan sungguh-sungguh satu kesempatan yang langka buat saya ya. Saya pingin sekali gitu loh. 21 tahun itu susah sekali gitu ya. Ini yang menanti-nantikan. Dia mau. Ditanyain lagi sama Bapak Elsa mau gitu. Dia begitu dekat gitu. Terus akhirnya dia setiap hari itu selalu ngomong mau baptis, mau begitu sukacita gitu. Nah, saya nggak ngerti Tuhan, aku nggak ngerti caranya gimana, metodenya gimana, tapi saya mau belajar Tuhan untuk menyerahkan anak itu sungguh-sungguh, untuk membawa kembali dia kepada rancangan Tuhan. Kalau pakai kekuatan saya nggak bisa. Nah, kayak seperti yang Bapak Ibu lihat di ibadah ini, itu juga bukan kekuatan manusia. Dia itu begitu sekalipun terbatas, sekalipun keras, tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, dia bisa gitu kan. Bapak Ibu lihat dia bersih. Bahkan saya
sampai akhir. Nah itu pekerjaan Roh Kudus, bukan saya, bukan manusia. Nah kembali baptis hari ini terjadi, terlaksana dan berhasil. Kalau Roh Kudus yang bekerja, apapun keterbatasan apapun tidak terbatas, tidak ada yang mustahil. Sebentar, saya mau melengkapi. Saya dulu. Ya, pas waktu itu sebenarnya sedang ngobrol-ngobrol dengan mamanya. Waduh, nanti hari Minggu ada baptisan ya dari gereja lain dan juga dari CMC atau Memenan mau dibaptis gitu kan. Iya langsung nyambut, tante Ica mau dibaptis. Ica mau dibaptis? Mau tante? Kenapa Ica mau dibaptis? Mau jadi murid Yesus. Kita tidak bisa melihat keterbatasan yang ada, tapi Allah yang tak terbatas yang melingkupi dia. Dia tahu dari mana kalau tentang murid Yesus, dibaptis menjadi murid Yesus. Kalau kondisi Ica nggak mungkin kan kita bilang kalau baptisan itu juga menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kita tidak bisa berbicara tentang mana yang baik, mana yang tidak baik, tentang dosa dan tidak berdosa. Ya, tapi dia sendiri bilang, ya, dibaptis untuk jadi murid Yesus. Ya, itu saya berulang-ulang saya. Ica yakin mau dibaptis? Iya tante mau, yes amin, katanya langsung. Tepuk tangan sendiri lagi juga, tahu sendiri lagi juga, iya kan? Nah, terus akhirnya belum yakin, masih saya tanya lagi di mobil di depan mamanya. Ica beneran hari Minggu mau dibaptis? Beneran tante, yes amin, murid Yesus, dari gitu kan? Nah terus saya bilang ke mamanya, ya udah nanti ngomong sama Prophet sebelah gitu, ya. Karena kan saya pikir biasanya kan pemuridan 3 kali. Lah yang begini dimuridkan. Kayaknya bisa matang juga ya kompelisnya gitu kan ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Ica dengan keterbatasan begini, tapi dia mendengar firman Tuhan. Kelihatannya apa? Waktu Bro yang khotbah ya. Nah, besoknya selama di mobil saya, dia cerita tuh tentang khotbahnya Pak Sukini dari awal sampai akhir. Ya, nah sorenya ya, ketemu dengan Pak Ferry, request khotbah dia. Ya, requestnya apa kemarin Cak? Request khotbah apa Pak Ferry? Yesus menolong. Nah, itu request khotbahnya gitu. Ya, jadi kita nggak bisa melihat keterbatasan. Ya, Allah yang tak terbatas melingkupi. Nah, tadi juga ya sebetulnya gara-gara ketar-ketir. Jadi saya sudah merancangkan yang dibaptis Ica dulu. Ya, jangan Mbak dulu, karena nanti takut waktu dilelepin kadang-kadang nggak jadi kan. Ya. Nah, akhirnya ya udah Ica dulu. Akhirnya pas udah di situ nggak mau katanya gitu kan. Terus kenapa? Mbak dulu katanya. Iya, Melan dulu katanya. Terus saya cuma bilang Tuhan terserah Tuhan aja lah. Ya. Yang pasti aku percaya hari ini harus terjadi sesuatu bagi kita. Nah, udah ngeliat Melan dah selesai keluar. Nah, mulanya iya, terus nggak mau. Nah terus akhirnya mau, tapi dia kena satu langkah di air, nggak mau, gitu kan. Terus udah pegang tangan Tante Elsa, nggak mau. Terus akhirnya nggak tahu hikmat pada saya bilang, pakai Melan cepetan, pakai lagi bajunya, masuk lagi ke kolam. Saya bilang gitu. Ada temannya gitu kan. Nah mulanya mau gitu kan. Taunya udah tangga kedua, mundur lagi. Terus ya udah jangan ada saya ini aja kan gitu. Ayo Ica bisa, ayo. Lalu hikmat saya lagi. Nah karena dia suka lagunya Tuhan Yesus baik, nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Akhirnya ya Tuhan Yesus baik.
nantinya masuk juga ke kolam gitu kan. Nah, mulanya juga masih juga takut dingin kan. Akhirnya apa? Bapak Gembala juga ikutan joget. Bapak Gembala dengan Tuhan Yesus baik gitu. Akhirnya puji Tuhan, semua dilancarkan karena kebaikan Tuhan ya. Karena apapun kekurangannya antara Ica ini juga jiwa. Kita jangan berbicara tentang jiwa yang mungkin menurut kita yang bisa connect diajak ngobrol gitu. Tapi apapun ini jiwa juga harus diselamatkan. Ya, Ica juga berhak perjamuan kudus. Ya, kalau dia tidak menerima baptisan, ya seumur hidup dia tidak akan menerima perjamuan kudus kan? Ya, ini karya Tuhan. Bukan kita saja ciptaan Tuhan, karya Tuhan yang dimuliakan. Ica pun punya hak untuk dimuliakan. Ica pun pasti akan ada pemakaian Tuhan tersendiri. Amin. Saya percaya, ya, karya demi karya Tuhan akan terjadi pada Ica. Ini kalau saya sih bisa bilang sudah banyak perubahan terjadi pada Ica. Dia tidak seperti kebanyakan anak-anak yang lain. Karena saya kenal Ica dari umur 7 tahun kalau nggak salah. Ya, sekarang sudah 21 tahun. Ya, dan Tuhan Yesus memberkati.